represif ya. Nah, ini bisa Anda buka halaman 146, Dek. Nah, itu ada banyak contoh ya terkait dengan yang saya tulis ini. Ada detektor, pasti punya lah. Ya, kalau di Siwa tuh ini api dan panas, suhu. Ya. Suhunya tuh kalau udah mencapai berapa? Ada macam-macam itu. Ada yang 90 nyala, ada yang 80 udah nyala gitu ya. Ada yang 100 baru nyala gitu. Nah, bedanya dengan ini apa? Ini hanya percikan kecil aja. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Kita tidak bisa melihat, terus ini sudah bunyi gitu ya. Mana gitu, nggak ada api. Dia menggunakan ini. Ada foto elektrik. Nah, ini udah kelihatan. Hanya percikan kayak kembang api itu loh. Wah, ini udah gede. Nah, di situ. Terus ada lagi sistem air. Nah, ini biasanya ada di mana? Hidran bangunan, hidran halaman, siames, dan hidran kota, plus sprinkler. Lalu portable apar. Nah, ini macam-macam bahannya. Ya. Nanti akan saya terangkan bedanya ini dengan siames. Gitu ya. Ini adalah apar. Nah, ini ada A, B, C, D. Paling aman berarti ini kan yang A ya. A itu kalau ruangannya tidak ada benda-benda elektronik yang banyak. Pakai A saja. Air. Gitu ya. Tapi kalau sudah ke arah lab, ruang mekanikal, ada ruang apa tuh? Clear tadi, ya, silakan aja. Yang B, yang C, atau yang D. Nah, ada satu lagi itu yang K. Itu khusus untuk apa? Apar dapur. Kan di situ ada minyak. Ya, ada minyak nabati, ada minyak hewani di situ. Nah, Anda nyemprotnya pakai itu. Kelas K namanya, golongan K. Nah, ini adalah jenis-jenis apar yang bisa ada di toko. Anda mau pakai busa, atau air, atau serbuk, atau karbon dioksida, galon. Silakan. Tergantung ruangannya seperti apa. Kalau air aman lah, kalau tidak ada yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau sudah mulai ada ruang lab ya, ruang mekanikal, hindari ini. Tuh, ya. Sprinkler pun tidak boleh dipasang di situ. Seandainya Anda nggak punya sprinkler, suruh milih ya. Kalau tadi ruang-ruang selain yang saya sebutkan pakai ini. Kalau sudah ada material yang banyak sekali bisa terbakar, ya hindari. Terus kemudian di sini, kalau sudah Anda hitung ya deh ya, hitam sekian-sekian, itu bisa Anda cek di halaman 158, 159. Jadi kalau per 800 meter persegi itu satu buah hidran, itu namanya ini, apa? Radius ya. Tapi kalau cuma jarak, itu berarti jarak antar hidrannya 30 meter. Kenapa? Panjang selangnya 30 meter. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, kalau sudah lewat dari 30 meter, ya berarti ada lebih dari hidran. Misalnya, Bu, bangunan saya itu 35 itu, Bu. Langsung 2. Nggak usah bertanya. Ya. Tapi kalau hanya 25, satu saja hidran cukup. Karena maksimalnya kan 30. Nah, kalau misalnya bangunannya itu gemuk gitu ya, gemuk. Jarak sana 25, sini 25. Ya berarti Anda menggunakan sisi kanan 1 hidran, sisi kiri 1 hidran. Karena ada lebarnya kan. Kalau misalnya ini dibawa ke sana bisa nggak, Bu? Bisa, cuman untuk melangkah ke ujung sana berarti 25 meter selang 30 tadi sudah dipotong berapa untuk lebarnya, terus beloknya berapa, kan nggak nyampe. Ya kan? Selangnya itu kayak ular deh, panjang gitu, tapi hanya 30 meter. Nah, kalau untuk sisi yang kiri nggak masalah ya, tapi harusnya berang ke kanan berarti udah kepotong jarak seberangnya dulu. Nah, ini akan saya terangkan, tapi saya bertanya dulu, ini PR-mu, oke? Coba, Adik. Saya tadi kasih contoh kelas yang sebelumnya itu ringan ya, sekarang yang sedang deh. Yang sedang sekian ya. Berarti S-nya berapa? Coba siapa yang mau jawab? Ya. 3, Bu.
3. Dari mana, Mas? S kali D berarti 12 bagi 4. 3. Ya, oke. Saya teruskan, Mas. Saya teruskan. Kalau memang tadi Anda sudah mengatakan 3 dan sebagainya, berarti Anda bisa ya. Ini kan gampang nih. Setengah S berarti berapa? 1,5. Oke. Setengah D berarti? 2. Oke. Sekarang yang ini. 0,25 berarti berapa? 0,75. Dari yang S. Ya. Iya, dari yang Ya S. kan? Nah, kemudian yang ini setengah D. Dari yang 4. Nah, oke. Ini mau berapa? 0,45. 45. Iya, Bro. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat ini? Ya. Kalau Anda sudah menentukan ini setengah D, sudah dipotong setengah D, sudah dipotong setengah D, ini kan ukurannya kan maksimum. Anda boleh mengurangi, ya, jadi 3 boleh, jadi 2,5, jadi 2 juga boleh. Nah, misalnya ini kamu anggap Bu, ini saya setengah D2, setengah D2 itu. Sisanya berapa? Sisanya berapa Anda bagi, yang penting tidak melebihi ini. Ya, tidak melebihi 4. Termasuk yang S, tidak melebihi 3. Berarti kalau gitu, misalnya sisanya tinggal 2, 1 boleh, 1 boleh. Jadi tentukan dulu yang ujung, masuk ini, tentukan dulu yang ujung, baru nanti kita memikirkan yang tengahnya. Ya. Oke, nanti untuk PR-mu, Dek. Nah, nanti bisa juga Anda baca di halaman 160. Nah, di gambarnya lebih jelas, lebih bagus daripada gambar saya ini. Ya, karena yang gambar aslinya ini penulisnya. Nah ini adalah gambar potongan. Yang kemarin itu sudah ada yang membuat gambar potongan air bersih. Itu lengkap dia. Untuk damkarnya itu ada gambar damkarnya, ada siamesnya, kemudian ada hidran halamannya gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya, fungsinya apa siames? Bedanya apa dengan hidran halaman? Coba deh, apa deh? Kemarin yang sudah gambar itu loh. Nggak tahu ya. Berarti kemarin gambar cuma gambar saja ya. Oke. Hidran halaman itu sudah ada airnya deh. Ya. Terus selangnya dari mana? Selangnya dari damkar. Jadi damkar bawa selang terus dipasang ke pilarnya itu. Nah, kalau siames itu tabung kosong. Fungsinya untuk mengisi ini. Kalau air sumurnya sudah kehabisan karena pompanya mati kan? Pompanya mati misalnya ya. Airnya sudah dipakai untuk ini karena kebakaran. Nah, tinggal sedikit banget itu. Damkar harus mengisi lewat siames. Pengisian lewat siames itu, siames membuskannya ke ground tank. Kemudian baru dipompakan ke masing-masing lantai atau lantai mana yang kebakaran. Ya, jadi beda fungsi. Ada bangunan di sini yang menggunakan keduanya, ada yang salah satu. Kalau tidak nggak pakai siames, dia hanya menggunakan hidran pilar saja. Ya. Nah, kalau habis dari mana airnya ground tank, dia mengatakan danau. Kalau sampai ground tanknya habis, didamkar ngambilnya air dari danau. Ya sudah, itu pilihan kok. Ya, sah-sah saja, tergantung pengelolanya. Ya, ini pemisahan sudah bagus ya, air pump, meteran, kemudian dipompakan, ini hose supply. Tapi kemudian fire reserve itu menggunakan air sumur, tidak lagi menggunakan air pump. Nah, ini ada contoh ya, ada wet pipe, ya, ada dry pipe. Jadi ada pipa kering, ada pipa basah. Pipa hidran itu pipa kering, ya, karena airnya itu hanya akan ada pada saat jadi kebakaran saja. Nah, sedangkan yang sprinkler itu airnya ada terus sih, mengalir terus itu. Jadi pada saat di suatu ruang tertentu itu sudah ada percikan api atau suhunya dia sudah bisa menghasilkan sensor ya, sprinkler langsung pecah Pak. Kan ada macam-macam warnanya ya. Di sini ada kok, silakan dibaca deh. Ada warna orange,
Ini. Kemudian ada warna merah, gitu. Sini ada semua. Nah, kalau yang di Walidah itu saya melihatnya kayaknya oranye ya, ada oranye ya, ada orange, ada merah, gitu. Nah itu macam-macam suhunya. Kalau yang baca buku sih bisa ya. Ini saya juga sedang buka-buka tengah baca. Posisinya lupa di mana. Oke, kemudian di sini ya terlihat kalau damkar ini sedang mengisi air ya, pada ini atau hidran ini bisa ini sedang mengisi atau hidran sendiri menggunakan pilar untuk memadamkan api. Jadi pada saat seperti ini memang kita butuh bantuan damkar karena posisi dari dalam sudah tidak bisa menolong, maka kita harus dibutuhkan damkar yang dari luar. Bahkan Anda bisa melihat kok di buku ini ya, dia ada gambarnya kan, itu damkarnya sampai masuk ke dalam gedung itu. Itu berarti apa? Posisi gedung sendiri sudah tidak bisa menolong kan hidrannya. Ini halaman 148. Ya, jadi selangnya itu dari damkar, airnya dari kotak hidran atau hidran pilar. Sebenarnya aneh juga ya gambar ini ya, tapi ini justru memberikan penjelasan bahwa bisa jadi loh hidran di dalam gedung itu tidak mungkin sudah diupayakan tapi tidak bisa banyak membantu, maka dibutuhkan bantuan dari ini hidran pilar. Oke, kamu bisa membuka halaman 151. Di situ ada warna cairan tabung ya, pada sprinkler ini. Jadi ada jingga, merah, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, ini ada suhu. Suhunya berapa? Ya, dibaca halaman 151. Jadi nanti pada saat Anda membuat titik sprinkler, Anda boleh menggambarnya sprinkler tidak harus merah, Dik. Ya, saya pengen yang warnanya hijau, Bu, sprinklernya. Jadi setiap suhunya 93 derajat Celcius, dia baru pecah. Nah, sebenarnya paling bagus kayak gini. Ada ruang khusus, ya, ruang evakuasi. Di sini ada lift, ya, tadi untuk para difabel itu. Kemudian ada tangga darurat, bahkan ini dikatakan ruang evakuasi. Jadi pada saat kebakaran langsung masuk ke sini, yang normal itu turun, ya, yang difabel itu terpaksa harus lewat lift. Tapi ini kok ya jarang ada, itu hanya ada lift tadi, lift di apa namanya di luar, tapi yang memang khusus difabel. Oke, tadi saya sudah jelaskan ini ya. Nah, ini adalah contoh pipa sprinkler, ya ini sebagai pipa induk dan ini sebagai pipa cabang. Nah, ini isinya air semua ini. Makanya dikatakan sebagai wet pipe. Nah, ini contoh ya, bentuknya kayak gini. Labirin ya, Dek. Ini kalau sudah diisi air berat sekali. Ini ada ampar itu ya. Bagaimana caranya untuk mengambil dipecah gitu kan. Hanya ini mestinya ya, posisi ini harus ada di tiap lantai. Ya. Nah, ini contoh hidran pilar. Ini bukan siamis tapi pilar. Kalau ini siamis bentuknya seperti ini. Ini hanya selang dari damkar untuk mengisi. Kalau bentuknya T, nah ini berarti hidran pilar. Selang dari damkar masuk ke sini, airnya sudah dapat dari groundan. Kalau ini nggak ada airnya, kosong. Nah ini contoh ya, ada 3 pompa kebakaran, ada joki pump, fire pump, kemudian ada satu lagi namanya diesel pump. Saya sudah pernah merangkan itu, yang kemarin itu jadi bahwa joki pump itu sebagai tenaga utama untuk sprinkler. Apabila tekanannya turun, maka ini yang bekerja. Nah, pada saat listrik mati semua, maka yang terakhir adalah diesel pump.
Nah, ini beberapa ketentuan ya. Ini adalah diesel pumpnya ya. Ini satu ruang deh. 3 pompa kebakaran itu satu ruang ya, dengan panelnya itu. Karena saking khususnya itu sampai semuanya warna merah. Kalau saya masuk ke pompa air ya waktu itu panelnya nggak merah tuh, biasa coklat apa ya warnanya kayak krem gitu. Terus pipanya biru. Nah itu yang saya melihat perbedaannya di situ. Ternyata di Indonesia itu yang baru standar ya cuman proteksi kebakaran dan air ya, lainnya enggak. Nah ini contoh fire alarmnya, ada yang ring bell, ini ya ring gitu ya, kalau ini sirine. Nah ini adalah detektor. Kalau ini namanya detektor panas deh. Jadi kalau suhunya sudah dia 5, nah dia baru menyalakan sensornya. Jadi sudah ya, yang di pasif ya. Nah, ini ada juga yang model portable dengan roda. Jadi ini isinya galon. Biasanya ada di mana sih Pak? SPBU kan? Di kantor juga ada. Ini kan PLN nih. Kalau semisal ada ruangan yang butuh apar, dia butuh yang ini saja tinggal didorong. Jadi tidak setiap ruangan harus dipasang apar. Dia menghemat saja, menghemat biaya. Nah, kemudian ini ada luas lantai maksimum untuk apa? Di sini 100, 100, 100 ya. Kebakaran ringan, sedang maupun berat. Artinya setiap 100 meter persegi itu butuh satu apar. Tapi kalau jarak tempuh itu gini loh. Saya menjangkau apar untuk nyemprotkan ke sini itu maksimal 23 meter. Ya, untuk semua jenis kebakaran. Ini jangan dianggap hunian tuh rumah ya, Dik. Bisa hotel, bisa apartemen, bahkan kantor pun. Cuma karena kantor itu sudah terpaksa yang namanya sprinkler dan sebagainya, kadang-kadang ini tidak digunakan. Tapi boleh Anda pakai ini untuk kantor. Ini ya tadi kelas-kelasnya tadi, terus ini yang K tadi ya, yang saya sudah sebutkan di atas sebelumnya itu. Ini ada area dapur. Oke, di apart itu juga ternyata ada pengujian ya, setiap 5 tahun. Nah ini adalah hidran. Jadi jarak hidran halaman itu kurang ya, kurang dari 100 dan di atas 50 meter. Memang ada posisi kayak gini ya, ini nggak dilewatin kenapa itu. Pada saat posisi selangnya itu masih bisa mencapai ke sana, yang ini bisa mencapai ke sini tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau misalnya ini ke sana tidak bisa, ini ke sini tidak bisa. Maka dia harus tidak boleh namanya cul-de-sac ya. Harus melingkar, sirkulasinya itu harus semuanya terlampaui. Jadi lambah sirkulasi itu sebaiknya memang begini ya. Tapi karena kondisinya itu terbatas ya, bagaimana menyiapkan si damkar ini untuk bisa mengatasi kebakaran di belakang. Pernah itu di hotel sebelahnya hotel Solo View, Salah View, hotel apa itu? Sebelahnya Salah View itu hotel pop. Lahannya sangat terbatas. Saya kadang mikir gitu ya, ini kalau terjadi kebakaran bagaimana? Saya pernah loh meminta ini ke anak-anak TA itu untuk ini diprotes. Sana yang di KP aja juga nggak diguna ini masalahnya. Ya karena mereka keterbatasan lahan. Asal mereka bisa antisipasi saya nggak masalah sih. Ya jangan sampai pokoknya dibuat dulu. Nah kebakaran nanti kan bentuk kebakaran. Nah itu yang nggak benar juga. Nah ini juga pola-polanya kan sama ya. Ini kan menuju ke basement ini. Ya, ke basement. Ini juga dari basement gitu.
Nah, seandainya si damkar itu berhenti di sini dan selangnya bisa mencapai ke belakang, nggak masalah. Kalau tidak, maka ini harus muter gini. Nah, harus muter lewatnya. Harus begitu deh. Karena kalau tidak rugi sendiri. Yang punya gedung ini rugi. Biayanya bangun saja mahal, harus dihabiskan apiannya dalam waktu 3 jam. Oke, ada pertanyaankah di materi ini? Waktunya tinggal 2 menit, padahal saya belum menjelaskan yang lain. Sebentar ya. Ini ada tugas dari ini. Saya tunjukkan FK UMS ya. Nah, ini adalah tugasnya anak-anak cutting ini tahun 2014 ya. Nah, ini ada Dina dari FK. Tanggal daruratnya cuma 1 di sini, Dek. Ya. Kenapa 1? Nah, dia sudah punya ini. Jadi kadang berpikir gini, evakuasinya kalau yang sini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini gitu. Berpikirnya sudah seperti itu. Akhirnya sudahlah bikin 1 saja tanggal darurat. Selesai gitu ya. Nah, ini jalannya aja 41, sekian gitu. Terus di mana letak ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang saya lihat dulu ini di sini, ya. Nah, posisinya harus tipikal, tidak boleh dipindah-pindah. Ini ke sana lantai 2-nya, lantai 3-nya geser lagi, nggak boleh. Karena pipanya loh, Anda lihat deh, ini kan besar. Ini kalau Anda pindah-pindah, lah kacau di sini. Ya, tolong dipertimbangkan deh ini. Ya. Ini ya kayak gini aja, seperti ini nih. Nah, ternyata kok hilang ya, yang tadi yang di ujung-ujung tinggal 1. Yang kan FK ya, tidak terlalu dipikirkan dengan baik. Jadi, kalau Setiawada itu lengkap. Setiap lantainya ada sprinklernya, ada sebagainya. Oke, ada satu lagi tugas ya. Ini yang di hotel. Ini, hotel ya. Nah, ini contoh denahnya. Detektor panas warna hijau, asap warna biru, kemudian LED alarmnya warna merah. Nah, ini letaknya di sini. Posisi ini ada di sini. Posisi yang ini ada di sini, setiap kamar ya. Terus detektor panas itu ada di koridor. Ini kan laporan ya, survei itu laporannya kayak gini, ada denah, posisi ini di mana Anda letakkan di sini. Terus kemudian apalagi, ini ada hidran, jaraknya sekian. Dia pakai ini loh. Nah, setelah itu dia cek, oh ternyata letak hidrannya ada di sini dan ada di sini. Jaraknya 18 meter. Padahal tadi jaraknya harusnya berapa? 30, berarti sudah benar. Ya, nih, ini di sini sama di sini. Ini yang di lantai kamar hotel. Kemudian di lantai satunya posnya ada di sini. Hidran halaman 1 di sini ya, hidran pilar. Kemudian di sini adalah Siames. Kemudian ini adalah kotak box hidran. Lalu aparnya ada di mana? Di lantai 1. Ini bentuknya kayak gini ada di sini. Terus yang ada di lantai kamar ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian dia cek, dievaluasi. Jaraknya berapa? Ini kalau jarak tempuhnya kan 23 meter. Nah, ini 46,8. Lah sepanjang ini aja 4 luasnya ya, 46,8 meter persegi itu 100 meter persegi. Jumlahnya 1, ini aja 4. Nah, berarti sudah benar. Sangat benar malah itu. Nah, ini adalah pompa hidran letaknya di sini. Sampai 1. Nah, kemudian ini distribusinya ada joki pump, electric pump 1 dan 2. Tapi dia tidak menggunakan diesel pump. Karena kalau sudah mati, ya sudah. Dia hanya minta bantuan dari damkar. Dia nggak punya diesel. Nah, kemudian ini kerjanya tadi sama ya. Kalau ini sudah turun tekanannya, mau dibantu oleh electric pump.
tekannya dari sini dek. Kalau tekannya turun tuh dia pasti jarumnya akan turun gini. Nah ini langsung ya membantu otomatis. Dan ini adalah sprinternya. Posisi kalau ini ya, saya lihat posisi-posisi ya. Ini ada di dalam kamar, di sini. Terus yang kuning ini ada di dalam kamar, tapi di dekat pintu. Lalu yang ini adalah sprinter yang ada di koridor. Nah, ini ada syaratnya ya, Dik. Sekian. Kan? Nah, ternyata jaraknya itu 3,2. Padahal kalau ringan itu kan 4,6, berarti sudah aman. Itu diukur betul di sini tadi. Ya, ini berapa? Gitu. Nah, ini kekebakan pasif ya, dia melihat pintu. Nah, jaraknya kan ini. Kemudian dia check out ternyata sudah ada alat penutupnya, ada tanda peringatannya, ada tungkai pembuka, tapi pintunya tidak dilengkapi kaca, warnanya tidak merah. Pintu darat hanya ada 2 engsel. Nah, kita cek ya, oh iya betul itu ya, ada tungkai tapi warnanya kok putih. Dan satu lagi nih, materialnya apa gitu. Ya, karena kalau tahan api itu biasanya dari baja kok, berat itu. Ya, nah ini benar exitnya benar bukan exit gitu. K dan S tapi X ya, exit. Ya inilah buktinya dek kalau di apa namanya bangunan nyata itu memang tidak sesuai standar itu biasa. Tapi kalau sudah dinilai kayak gini kan jadi turun ya, tidak sesuai dengan standarnya. Nah ini dia mengatakan letaknya exit tadi di mana? Oh ini gantung ini loh, sudah betul. Ya. Ini akan menyala terus. Nah untuk membedakan pintu biasa dengan pintu darurat di mana ya? Dia cuma ngasih tungkai aja. Ini juga putih. Gitu kan. Harusnya ya merah gitu kan di sini ada kacanya. Nah kebetulan pas exitnya di depan ini, gitu kan. Cuman jadi bingung gitu lah. Kenapa kok putih? Ini kan merah tuh nggak usah ada, udah kelihatan merah gitu. Tapi ini merah lebih bagus lagi. Nah, kemudian dia tangga darurat jaraknya berapa? Di sini 99. Nah, dia berapa jaraknya? 20 meter. Oke, aman. Di tangga daruratnya, gitu ya. Ini. Tidak ada ini karetnya. Ini bahaya loh ini. Ya kan? Bisa gelontor gitu. Nah, ini kesalahannya di mana, Dek? Ini pintu keluar ya. Jangan dorong ya. Kesalahannya di sini nih. Ini tidak boleh. Gitu. Kisi-kisi itu tidak boleh kan, sudah dilarang kan ya. Harus tidak, nah tadi kalimatnya harus tidak menggunakan louver, sehingga kalau untuk pencahayaan makanya cukup kaca saja, kaca mati untuk pencahayaan. Terus kemudian untuk pengawannya apa ya tadi, Anda tidak boleh berlama-lama di sini ya, karena tidak ada penghawaan sama sekali kecuali kecuali intake ventilator itu aja untuk menekan apa asap ya. Kalau saya tadi terangkan di Persui itu kan pakai lampu, nggak ada ini malah. Ya. Jadi inilah kesalahan yang ternyata diterapkan, dilarang malah diterapkan ya ini. Kan kayak sama, dia melarang kisi-kisi, ini malah menerapkan kisi-kisi. Nah ini ya, tunhotels.com. Oke, ada pertanyaan kah? Atau cukup? Nah sekarang kita masuk ke soal. Bu, izin bertanya boleh? Oh iya, silakan, yuk. Itu Bu, apa terkait dengan alarm kebakaran, apa ada tipe-tipenya ya Bu? Semisal begini, kalau di kota gede itu kan biasanya ada suhu panas yang melebihi rata-rata Bu. Apakah ada perbedaan antara kebakaran sama suhu panas yang tinggi gitu Bu? Dan kemudian sama apartemen kan biasanya ada dapurnya di dalam ruangan Bu. Nah, apa juga ada perbedaan antara kebakaran dari korsleting listrik sama dari dapur Bu? Terima kasih.
Baik, yang pertama itu terkait dengan perbedaan tadi ya, panas ya. Nah, panas itu disebabkan oleh apa? Api. Nah, berarti yang bermain sensornya apa berarti ini? Sensor panas. Nah, pada saat dia sudah menangkap suhunya sekian, maka baru bunyi itu alarmnya. Ya kan? Karena tadi kan ada 4 ya, ada ionisasi, ada fotoelektrik, kemudian detektor panas dan asap kan tadi, api ya, itu jadi satu, detektor panas dan api jadi satu. Artinya panas itu dari api. Nah, cuman saya nggak tahu apakah ada detektor suhu panas itu loh, suhunya bukan karena api, apakah dia juga bisa menyala. Nah, kalau memang dia dipasang hanya khusus untuk detektor api ya, dia akan menyala karena suhu panasnya dari api. Ya. Nah, terus yang pertanyaan kedua terkait dengan apa tadi ya? Pertanyaan kedua tadi apa, Mbak? Terkait tentang apartemen, Bu. Alarmnya itu. Oh iya, dapur ya. Gini, kalau dapur itu memang di apartemen dapurnya kan kecil ya, tidak besar itu. Nah, di situ itu lebih mengarah kepada pantry sebenarnya. Tapi kalau yang tipe family memang ada dapur khusus. Nah, untuk masalah alarm semua sama. Ya, apakah itu suhu, apakah itu panas, sama semua untuk di setiap ruang. Hanya perlu diperhatikan ya, Dek, bahwa di dapur itu ada yang namanya antisipasi tadi menggunakan apar yang tipe K. Apakah di dapur besar atau dapur yang tipenya tadi family room. Ya, jadi kalau itu sudah dipersiapkan, maka apartemen sah saja dia menggunakan dapur. Ya, untuk semua alarm sama. Hanya yang membedakan tadi, sensor ini akan menangkap suhu panas berapa. Sensor ini yang fotoelektrik itu hanya sudah akan menangkap jika ada percikan api. Suhunya belum tinggi, tapi percikan api dia sudah bisa melihat. Ionisasi itu hanya kecil sekali apinya keluar, dia sudah bisa memberikan mendeteksi. Jadi hanya perbedaan di jenisnya saja tadi. Nah, kalau ingin tahu di mana posisi itu, ya mestinya yang ionisasi dan fotoelektrik area-area yang paling berbahaya, yaitu lab dan ruang mekanikal. Nah, sedangkan yang suhu, panas ya, api dan panas tadi, itu di ruang-ruang umum. Misalnya kayak ruang kerja, gitu ya, ruang kelas, dapur, dan sebagainya. Itu ya, Mbak. Oke, cukup, Mbak. Ya. Sudah cukup jelas. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, ada lagi? Sebelum saya menerangkan ini. Ya, soalnya seperti ini, ya. Ini soalnya sama dengan tahun lalu. Saya tidak mengubah karena memang supaya untuk latihan, deh. Ya. Jadi ada 3 lantai, ada ruang kelas ukurannya sekian, jumlahnya 4 ruang, dan toilet jumlahnya 2 ruang. Lantai 2 itu lab kimia, luasnya sekian, jumlahnya 4, toiletnya 2. Lantai 3 ruang perpustakaan, luasnya sekian, dan ruang lab komputer ukurannya sekian, jumlah toiletnya 2. Jadi gimana ini? Enggak ini perpustakaan dan ruang lab komputer. Ya, toiletnya 2 ruang saja. Toiletnya 2 ruang. Tapi kalau menambahkan 4 ruang ya nggak masalah kan toilet ya. Nah, terus kemudian sudah ada keterangan di sini ya. Jenis kebakaran sedang, ukurannya sekian, terus ketentuannya ini. Dikumpulkan hari Senin, karena besok Anda stupa. Kalau kelompok saya stupanya hari Sabtu dan Minggu. Nah, saya ingin supaya Anda menyelesaikan stupa dulu, baru Anda mengerjakan PR ini. Dikerjakan kelompok ya. Ya, ada pertanyaan dari soal ini? Oke, kayaknya tidak. Anda sudah paham semua, insya Allah. Ya. Baik, karena sudah hampir sudah 9.45, melebihi 15 menit ya. Baik, ini adalah kuliah terakhir ya, Dek, karena kalau tidak salah tanggal 8 November itu sudah UTS ya. Karena minggu besok Sabtu itu sudah tanggal 30. Berarti tanggal 8-nya itu apa? Senin, Dek?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, Senin ya. Senin tanggal 8. Coba nanti kalau misalkan minggu depan gitu, saya masih ingin memberikan materi untuk membahas tugasmu. Oke, kita kuliah lagi hari yang sama, jam yang sama. Ya, nanti kita akan bahas materi sebentar. Dan beberapa mungkin kisi-kisi tentang UTS ya. Jadi UTS ini nanti ujiannya bareng, struktur dengan utilitas bareng, harinya sama, waktunya sama, mengerjakannya maksimal 24 jam. Kemudian kalau saya, pengumpulannya itu via email. Email ke saya dan lewat ketua kelas masing-masing. Jadi kalau ada yang tidak mengumpulkan, saya hanya konfirmasinya ke ketua kelas. Nah, kalau nanti struktur silakan Anda tanyakan ke Pak Hasan, ngirimnya kemana. Biasanya di psikologi. Saya sendiri saya nggak tahu, saya tidak bisa akses psikologi itu. Dan sekarang pun kalau mau data psikologi juga tidak boleh itu dibatasi. Nah, saya juga bingung nih, mau ngajar di psikologi nggak bisa, OL pun saya tidak bisa akses. Jadi sekarang saya hanya via-nya Gmail, ya via email, via Gmeet atau Zoom gitu. Belum saya tanyakan lagi ke itu. Oke baik, ya itu penjelasan saya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, nanti saya kabari. Oke, saya dulu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.